Oke, teman-teman, bentar aku present dulu ya. Oke, oke, screen-nya udah nampak belum, teman-teman? Udah Kak, sudah nampak. Udah ya? Sudah, Kak. Aman ya? Oke, yuk kita mulai saja buat malam ini, teman-teman. Tapi sebelum mulai, aku pengen ngasih wejangan kali ya di awal. Jadi harapannya nanti teman-teman, ini kan sifatnya workshop ya. Jadi siapa aja yang mau nanya itu boleh dijeda di tengah gitu ya. Jadi sama aku santai aja. Kalau mau nanya silahkan raise hand atau langsung on mic biar aku ke notice karena di sini full screen aku nggak bisa ngeliat teman-teman. Terus kalau ada yang bingung-bingung boleh banget apa namanya ditanyain aja gitu ya. Dan langsung dicoba di Figma-nya gitu teman-teman. Oke, jadi malam ini kita bakalan belajar desain menggunakan Figma. Nah, oh tadi udah dikenalin ya sama MC-nya, Mbak Diva dan Mbak Fanya. Oke, aku Lutfi sekali lagi. Dan kita akan kenalan dulu sama visual content dan desain grafik teman-teman. Jadi mungkin ini preamble aja, pembukaan biar ada basic gitu ya. Aku kutip dari Wikipedia nih teman-teman, bisa dibaca. Intinya desain grafis itu intinya adalah sebuah komunikasi ya. Komunikasi tapi menggunakan visual gitu. Mata kita nggak direct kayak gini nih. Aku ngomong ke teman-teman, teman-teman dengerin gitu. Itu bedanya komunikasi apa namanya visual dengan komunikasi yang biasa gitu. Nah, kita menciptakan persepsi akan suatu pesan yang akan disampaikan. Jadi dari visual yang dilihat ditangkap oleh audiens, harapannya nanti audiens itu bisa menangkap pesan yang kita sampaikan ke audiens itu melalui media visual tadi, entah poster atau feeds atau snapgram atau apapun itu ya, video itu juga termasuk. Nah, ini ada desain komunikasi ini panjang teman-teman, cuman intinya gini aja. Oke, nah ini ya, jadi mungkin teman-teman pernah ngelihat kalau uh, uh, di Google banyak ya, ada bentuk infografis, ada meme kayak gini, terus ada sekedar poster kayak gini, atau ada kayak feeds, ada juga kayak carousel kayak gini, perjalanan hidup. Kan teman-teman cuma ngebaca gitu, nggak ada yang storytelling, nggak ada yang dengerin. Maksudnya nggak ada yang nyampein gitu, teman-teman nggak dengerin kan, tapi cuma pakai mata. Tapi pesannya bisa sampai. Dan inilah bagian dari komunikasi visual gitu, teman-teman. Dan ini kenapa penting? Ya, jadi ini ya, ini dari Kompas. 90% otak kita itu bisa menerimanya melalui visual. Gitu. Jadi 40%-nya respon better melalui visual dibandingkan plain text yang panjang kayak skripsi gitu atau kayak berita di koran. Mungkin kalau kita lagi senggang aja kali ya kalau baca beritanya secara full gitu. Tapi kalau misalnya lagi gabut, paling kita ngeliat gambar-gambar aja gitu. Ya, coba dipikir-pikir ya apa tidak. Gitu. Dan ini apa namanya visual itu 60.000 faster than text. Jadi teman-teman di sini kalau digambarkan melalui kata-kata, dituliskan melalui kata-kata, di sini coba sepanjang apa? Di sini misalnya ada backgroundnya warna merah. Di backgroundnya warna merah agak terang. Di sini ada tulisan kenapa konten. Misalnya kalau dijelaskan dalam teks ya. Terus di sini ada buletan. Di tengah buletan ada gambar kotak. Panjang kan? Tapi kalau teman-teman ngelihat, nah langsung dapat oh kayak gini gitu. Nah itulah teman-teman eh, mungkin memotivasi kita di awal ya kenapa kita belajar ini gitu. Dan software untuk desain grafis itu sebenarnya banyak teman-teman, nggak cuman Figma ya. Malam ini kan kita fokusnya ke Figma. Mungkin teman-teman pernah dengar ada yang namanya Adobe Photoshop gitu, Adobe Illustrator, terus CorelDRAW gitu ya, terus ada Adobe XD gitu. Kalau yang per front end biasanya sering pakai. BTW karena aku lagi di luar teman-teman, kalau misalnya berisik atau gresek-gresek kabarin ya biar aku tahu gitu, takutnya Oke, Kak. nggak Iya. jelas. Sip, thank you. Nah, teman-teman juga pernah dengar mungkin ada Canva, Figma gitu ya, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, sekarang kita fokus ke Figma. Pertanyaannya adalah mengapa gitu kita menggunakan Figma? Why? Gitu kan.
Nah, di sini ada beberapa keunggulan teman-teman yang dimiliki oleh Figma yang kiranya menjadi poin utama gitu ya, seller key sale-nya. Jadi dari Figma yang ditawarkan ke kita. Yang pertama, kita bisa menggunakannya secara gratis, tentu saja. Semua orang bisa menggunakan Figma gitu ya. Akunnya bisa dibuat gratis gitu. Meskipun ada yang tipenya premium, sama kayak Canva gitu ya. Tapi gratis aja sudah cukup powerful gitu teman-teman untuk mengedit ya. Terus yang powerful lagi adalah Figma itu bisa diakses dari device dan sistem operasi apapun yang memiliki web browser. Jadi Figma itu basisnya adalah web. Selama punya web ya, kayak Google Chrome, Mozilla Firefox, atau apa ya, sekarang dari Microsoft yang lagi populer tuh Microsoft Edge, itu bisa. Jadi nggak perlu yang namanya ngedownload installer, terus nginstal, cari lisensi atau crack-an gitu ya. Kalau dulu kan mungkin Photoshop atau CorelDRAW sering gitu teman-teman. Nah, itu kelebihan Figma. Jadi teman-teman yang punya tablet, punya macOS, punya Linux, mungkin ya ada yang pakai Linux, itu bisa mengakses Figma gitu. Jadi ngeditnya bisa dari mana saja. Ini ya, kelebihannya tidak perlu instalasi lokal, lalu interface-nya itu mudah dipahami. Jadi kalau teman-teman pertama kali ngeliat Figma mungkin ribet, tapi setelah ngerti, oh ternyata gini doang gitu. Percayalah, pasti gitu. Apalagi yang udah pernah pakai Adobe XD, itu udah pernah ngedesain gitu, pasti udah ngerti lah. Terus di sini fiturnya powerful, dan yang paling aku suka adalah dia bisa collab. Jadi ngeditnya barengan gitu teman-teman, kayak Google Docs. Nah gitu. Sebenarnya di Canva juga bisa ya, cuma di Figma ini lebih keren aja gitu, kelihatan kursornya. Gitu. Sip. Oke, di sini flow kita teman-teman. Jadi kita sudah step 1 sudah kita lewati ya, get to know, visual content in Figma. Kemudian kita akan masuk ke Figma registration, nanti terus ada interface. Kita bakalan belajar fitur ya sama teknik. Terus terakhir kita bakalan coba latihan. Gitu teman-teman. Simpel aja buat malam ini. And next kita coba registrasi ya. Mungkin buat teman-teman yang udah punya akun bisa langsung login. Nih buat teman-teman yang belum punya akun ya, bisa kunjungi ini nih, figma.com, terus klik sign up. Habis klik sign up, teman-teman bisa pilih pakai Google atau pakai email ya buat create akunnya. Kalau paling gampang sih pakai Google aja, tinggal login masuk gitu ya. Ya single sign on SSO. Tapi kalau misalnya memakai email harus verifikasi dulu, nanti pokoknya diikutin aja caranya. Kayak registrasi biasa, pasti teman-teman mah bisa. Gitu. Oke, sampai sini aman nggak teman-teman buat pembuatan akun Figma nih? Ayo dong responnya. Kalau aman boleh dibilang aman atau reaction, biar aku tahu teman-teman udah punya akun gitu minimal. Dari aku aman, Kak. Oke. Aku aman, Kak. Oke, thank you teman-teman. Oke, kita bisa next ya. Nah, setelah teman-teman membuat akun, nanti pasti bakalan diarahkan ke home interface ya teman-teman. Di sini ada yang namanya site ya, site yang itu yang kiri. Nah, di dalamnya itu ada recent ya, ada draft, ada community. Wait, aku pakai ini nih biar wait, magnifier mana nih? Nah, jadi mungkin aku coba langsung login aja kali ya, biar kebayang. Nih. Tadi sampai ke yang wait, sini. Nah, ini aku loginnya menggunakan Google. Ini udah tadi ya. Terus ini agak nge-lag ya, padahal pakai wifi kampus nih. Oke. Nah, nanti kalau sudah berhasil login, teman-teman bakalan ke dashboard ya, kayak gini. Nah, terus di sini tuh ada recent ya, yang aku bilang side menu ya di sini. Ini aku zoom. Nah, di sini ada set menu. Oke, terus di sini ada
pilihan-pilihannya teman-teman. Ada kayak new design file, new fix jam, atau import. Jadi teman-teman kalau ada yang nge-save file lokalnya gitu, bisa diimpor ke sini teman-teman. Kalau yang pengen new design di sini, terus kalau pengen yang Figma jam, itu yang ini nih. Itu kayak Google Jamboard, kalau teman-teman pernah pakai Google Jamboard kayak papan tulis gitu. Nah, itu mirip-mirip. Tapi hari ini kita nggak bakalan fokus ke sini. Kita fokusnya ke yang ini aja, yang Figma yang basicnya, yang design and prototype. Ini buat ngedesainnya. Oke. Jadi itu buat yang side menu teman-teman. Terus ini dashboard ya, tadi yang aku terangin barusan. Dan kita sudah selesai tour singkat mengenai site dan top menu pada homepage. Jadi kita lanjut sekarang ke bagian interface editing. Oke. Sekarang teman-teman langsung buka aja Figma-nya, terus buka file baru, buat file baru nih yang di sini. Nah, yang biru ini, diklik. Nanti dia akan diarahkan ke dashboard baru ya. Nah, ini namanya halaman editing nih, interface editing, teman-teman. Di sini yang paling atas kita bisa ganti namanya ya. Nah, di sini nih. Misalnya teman-teman pengen project 1 gitu. Underscore 1. Oke. Selesai. Jadi biar nggak namanya untitled. Jadi nanti bakalan muncul di Nah, bakalan muncul di yang tadi, recent tadi. Yang di homepage yang awal tadi. Nah, proyekannya. Oke, kita kenalan dulu sama mungkin ini ya, sama ada apa aja sih di sini bagiannya nih, gitu. Nah, di sini aku udah coba breakdown ya, teman-teman. Nanti mungkin PPT bakal aku share kalau misalnya mau dibaca lagi. Di sini ada bagian kanvas yang di tengah ini ya, yang kotak nih, yang abu-abu. Nah, ini tuh bagian kanvas nih, teman-teman. Terus ada yang namanya top menu. Top menu itu yang atas sini. Nah, terus yang side-nya itu ada left sama right. Kalau yang left itu namanya layer dan asset. Kalau yang right namanya property panel. Gitu sebutannya ya. Nah, oke, jadi di sini ya, di sini itu yang left dan yang di sini ini yang right. Oke. Di sini yang right gitu. Oke, sip. Bentar, ini zoomnya ganggu nih. Taruh bawah. Oke, sip. Lanjut, kita bakalan coba gunain toolsnya ya teman-teman ya. Bentar. Oke. Nah, jadi toolnya itu ada di atas ya, toolbar di sini. Ada panah nih, ada move, sama scale. Move itu buat gerakin objek, scale itu buat gede kecilin ya tentu saja. Terus di sini yang sebelah paling kiri ini ada menu buat munculin menu bar ya. Ada file, edit dan segala macamnya ini. Nah, itu silahkan di di explore saja. Intinya kayak kayak Microsoft Word atau apa gitu ya, ada kayak menu-menunya gitu. Di dilihatin aja. Terus ini bisa show hide UI, misal temennya iseng kayak gini, kok blank. Balikinnya tinggal control sama backslash. Ya balik lagi. Kayak gitu. Siapa tahu kan ada yang iseng. Nah, next kita bakalan coba ini ya. Dashboard praktis, kita juga bakalan ngebuat suatu frame. Nah, jadi di sini namanya frame teman-teman. Nih, yang ini. Nah, di sini tuh frame ya. Kita bisa shortcutnya pakai F juga. Nah, tujuannya adalah ngebuat frame. Ngebuat kanvas kayak gini nih. Nah, kayak gitu. Nah, ini itu kalau di Figma itu udah ada ukurannya. Misalnya teman-teman mau iPhone gitu ya, iPhone 13 itu udah ada. Misal diklik dia langsung ada gitu. Nah, kayak gini tuh. Langsung ada. Terus misalnya mau HP lain juga ada ya. Emang ini tuh dikhususkan emang kalau Figma itu buat front end developer. Jadi memudahkan banget. Kalau misalnya pengen ngedevelop buat HP ini udah ada pilihannya gitu. Jadi resolusinya atau rasionya itu udah pas gitu kan. Kemudian kita kan outputnya pengen bikin postingan Instagram nih ya, yang aku dengar dari panitia kemarin. Jadi teman-teman silahkan buat frame nih, buat frame ini ya, kotak.
ngasal aja. Terus ganti ukurannya ke 1080 kali 1080. Nah, jadi ini ya, ini adalah right side atau property panel yang di kanan. Jadi di sini teman-teman property panel ini tuh bakalan berubah-berubah tergantung objek yang kita pilih gitu. Kalau sekarang aku lagi pilih kotak yang ini, maka di property panelnya nanti buat propertiesnya si kotak, si frame, sorry. Nah, gitu. Jadi diganti aja. Ini kita ke 1080 kali 1080. Nah, jadilah ini postingan untuk Instagram yang standar yang kotak. Gitu. Kalau mau misalnya 4:5, teman-teman tinggal bikin baru gitu ya. Di sini nih. Bikin baru ganti ke 1080 kali 1350. Ini yang 4:5. Nah, 4:5 kayak gini. Kayak gitu. Yang dipakai Yas Indonesia kayak gini. Kalau yang dipakai Yas LCUB kayaknya ini deh. Apa ini ya? Aku lupa. Gimana Greg? Yang 4:5, Kak. Oh, yang ini Yang ya? kanan. Iya. Oh, iya, iya. Sip. Thank you. Nah, jadi begitu teman-teman, sampai tahap ini teman-teman sudah berhasil ngebuat frame. Kita coba yang gampang dulu kali ya, yang kotak ini nih. Yang postingan standar buat Instagram. Nah, di sini lanjut di frame ini tuh ada apa aja? Ada properti selain ukuran. Di sini juga ada properti warna ya. Misalnya kita mau ganti background, teman-teman tinggal ke sini. Apa namanya? Nah, fill yang ini nih. Nih yang kanan. Nah, kelihatan ya? Yang ini itu tuh buat ganti backgroundnya. Jadi diklik aja. Misalnya backgroundnya teman-teman punya SOP sendiri, masukin aja kode heksanya. Atau kalau mau ngasal, misalnya kita coba warnanya, aku suka warna oranye, misalnya oranye. Nah, oranye yang ini nih, yang rada terang, Repsol. Warna Repsol. Oke, jadi gitu cara ganti warnanya. Kemudian kita bisa tambahkan stroke ya. Stroke itu garis tepi. Misalnya mau ditambahin warna hitam gitu ya. Terus ini udah hitam nih. Nah, ini udah hitam. Terus di sini tebalnya misalnya mau 20 gitu, tebal banget jadinya. Itu bisa kayak gini. Aku balikin lagi. Terus ada apa lagi? Di sini tuh ada grid ya. Kalau misal teman-teman mau pakai grid, nih di sini layout grid. Nih, kursornya kelihatan kan ya teman-teman ya? Jadi aku nggak usah zoom nih. Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Sip, mantap. Nah, di sini pakai grid. Grid tuh bisa kayak ngegrid gini nih, tuh kecil-kecil gitu dia. Tapi aku biasanya pakainya yang bentukannya kolom. Misalnya kayak gini nih kolom. Terus mau dibagi menjadi misalnya 3 section gitu. Terus oke. Nah, jadi dia dibagi ke 3 section dan opacity-nya bisa diatur juga. Transparansinya ya, mau berapa persen, ini transparansi, ini warnanya gitu. Silahkan dicoba-coba aja. Tujuannya adalah supaya kita misalnya mau ngedesain di bagian ini apa, bagian ini apa, bagian ini apa. Jadi kayak rapih gitu jadinya. Gitu. Terus selain itu kita juga bisa pakai fitur penggaris ya. Pencet shift sama R. Atau kalau di sini view, terus ruler. Nah, yang gini nih. Diklik aja. Terus ntar keluar kayak gitu tuh di atas nih kita bisa tarik-tarik aja nih. Kayak gitu. Mau di berapa pixel ya. Ini aku ilangin dulu ya gridnya. Gridnya yang ini nih. Nah, jadi bisa dikasih ruler ya kalau biasa main Photoshop. Photoshop juga ada. Corel ada juga, Canva juga ada. Dia biar lurus gitu. Oke. Sekarang udah selesai nih. Kita juga bakalan kenalan sama yang namanya objek, teman-teman. Jadi objek itu yang ini nih. Nah, di sini ada yang namanya objek, ada rectangle, line, arrow, ellipse, polygon, star, atau image yang pengen kita upload. Aku contohkan pakai rectangle misalnya awal. Oke, ini ngasal aja rectangle misalnya gini. Nah, oke, ini rulernya bisa dihilangin, di-drag aja, straight. Nah, ini hilang. Oke, terus propertinya berubah, lihat. Propertinya berubah. Sekarang kita ganti warnanya jadi warna apa ya? Tosca kali ya, saingannya Petronas. Saingannya Repsol Petronas. Nah, itu di sini. Di sini tuh bisa kita atur juga opacity-nya, teman-teman kalau misalnya mau ada transparan ya, 20% di sini. Terus aku balikin dulu.
Terus kita bisa atur juga kayak efeknya ya. Ini ada efek. Ada misalnya drop shadow, ada layer blur, ada inner shadow. Biasanya aku pakai yang drop shadow. Terus diatur nih X, Y-nya. X itu maksudnya dia drop shadow-nya horizontal, shadow-nya bayangannya horizontal. Kalau Y itu vertikal. Misalnya aku vertikal ke 10. Spiritnya aku gedein jadi 10 juga. Blurnya 4 aja. Jadi seperti ini tampaknya gitu teman-teman. Bedakan antara ini kayak gini ya, ini awalnya dengan gini. Tuh. Jadi ini bakalan berguna kalau misalnya mau buat button atau desain-desain yang butuh bayangan ya, teman-teman tinggal dipakai aja gitu. Terus juga bisa fill-nya diganti ke gradient ya, misalnya mau linear gini, tuh, gradient atau radial. Biasa sih aku pakai linear aja, terus linearnya 2 warna gitu ya, satunya misalnya Petronas ini Tosca, satunya warnanya kuning misalnya gitu. Nah gitu, terus yang ini digeser ke sini gitu. Nah jadi lumayan mantap sih, bisa dipakai gradiennya, dicoba-coba saja gitu teman-teman. Oke, ini aku balikin dulu. Dan eh mungkin teman-teman yang bertanya deh, tadi aku kayak gini gitu ya, bisa gampang mencet apa gitu ya. Kalau di menunya itu bisa pakai ini namanya, yang hand tool. Nah, pencet H shortcutnya. Tapi kalau biar cepet, teman-teman pakainya kalau Windows ya, Control. Ini di sini nih, pakai Control aja. Control tuh buat zoom in, zoom out. Controlnya ditahan sama mouse-nya itu yang scroll barnya itu scroll apa ini namanya? Ya pokoknya itulah di naik turunin aja tuh kayak dia ngezoom. Terus pasti ditahan, habis itu di drag. Itu buat munculin hand tool kayak gitu. Jadi cepat. Kalau buat Mac aku lupa comment kayak kalau nggak salah, comment sama space buat shortcutnya. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi biar gampang, ini bisa di zoom out terus bikin baru lagi misalnya di sini ya. Itu bisa. Gitu. Oke, itu buat objek. Terus kemudian kita misalnya pengen bikin patch baru gitu ya. Nah di Figma ini kita bisa bikin multiple patch. Jadi di sini ada patch nih. Nah, di sini ya. Nah di sini ada patch. Ini patch 1 yang sedang kita lihat sekarang. Kalau misalnya mau bikin artboard baru gitu ya, kita bisa bikin new patch. Nah patch 2. Tuh. Kosong lagi. Nah kalau ini yang patch 1, ini patch 2 kosong. Kita bisa kreasi lagi gitu. Nah mungkin itu ya fitur-fitur yang ada di sini. Nah terus di sini ada assets. Nah di sini aku bakalan coba apa namanya ini ya kita belajar teknik-teknik dasarnya nih dari mulai grouping, komponen, create color palette sampai ke plugin pelan-pelan. Semoga waktunya cukup nih. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau lihat lagi, tinggal buka aja recordnya atau dicoba-coba. Gitu. Oke. Sekarang kita bakalan coba teknik yang pertama, yaitu group. Nah, jadi misalnya aku di sini punya 2 objek. Yang pertama si objek kotak ini sama si objek misalnya lingkaran. Gitu ya. Oh ya, by the way kalau misalnya mau proporsinya pas gitu ya, nggak melihat-melihat gini, tahan shift ya, pencet shift. Tuh, ya bakalan rasionya aman. Rasio awal gitu. Oke, gimana caranya kita ngegroup 2 objek ini? Jadi ngegroup itu fungsinya buat kalau kita drag dua-duanya gerak gitu. Diklik aja dua-duanya. Terus kita pencet Ctrl G. Nah, dia bakalan ke grup. Kayak gitu. Kalau ungroup tinggal Ctrl G lagi. Atau diklik kanan ungroup ya, Ctrl Shift G, sorry. Nah, dia bakalan ke ungroup. Kayak gini, ungroup. Nah, itu. Terus di sini juga sama kayak Photoshop, kalau teman-teman pernah pakai ya, ada namanya konsep layering. Kayak sandwich, semakin di atas semakin kelihatan, intinya gitu. Ini kita misalnya mau elipsnya di bawah kotak, ini tinggal geser ke bawah kayak gitu. Namanya konsep layer ya, intinya kayak tumpukan-tumpukan gitu deh, yang paling atas itu yang paling kelihatan. Simpel aja gitu aja. Oke, kita sudah belajar teknik grouping, kemudian kita belajar yang namanya komponen. Nah, komponen ini sangat berguna teman-teman di Figma dan di Adobe XD misalnya kalau teman-teman pakai. Tujuannya bikin komponen, kita kayak bikin templating.
Oke, misalnya di sini aku bikin suatu button ya. Ini aku pengen buat button, jadiin button. Ini dijadiin rounded deh. Rounded tuh yang gini nih. Nah, yang cornernya cutsnya misalnya jadi 9 atau kurang deh, 20 deh. Nah, kayak gini. Jadi rounded, terus aku tambahin teks. Teks bisa milih ini ya, yang di atas nih, atau pencet T aja. Nah, misalnya tombol login gitu ya, karena warna hijau. Nah, ini gimana cara gedeinnya? Kita pakai yang ini nih, pakai yang scale. Nah, atau langsung aja pencet K. Pencet K, nih pencet K, nanti dia bakalan berubah. Tab, no, yang berubah. Yang ini ya. Ini langsung kita bisa gedein. Kalau nggak dipencet K gimana? Balik ke sini nih. Ini kita gedein tuh dia nggak ngaruh kayak gitu tuh. Nggak ngaruh. Alternatifnya kita bisa langsung ganti font size-nya di sini. Nih yang kanan di propertinya. So kita ganti ke 100 misalnya. Gitu. Nah, itu caranya ada dua ya. Jadi bisa pencet K buat scaling atau pakai yang ini yang apa namanya? Fontnya, font size-nya. Kita taruh di sini misalnya. Oke. Terus habis kita taruh di sini, gimana cara posisinya ini supaya di tengah gitu ya. Ini mungkin meskipun ada kayak gininya nih, ada kayak garis-garis pembantunya, tapi supaya di tengah ini kita bisa klik dua-duanya nih. Nah, ini sama layarnya kita klik dua-duanya, terus kita ke properties, kita klik yang ini. Oke, terus posisinya di tengah. Kalau ini posisinya di bawah, ini di tengah gitu. Dan ini udah pasti di tengah. Terus kita group, Ctrl G. Nah, sekarang kita buat ini sebagai komponen. Kita klik yang ini nih. Nah, ini create komponen. Ya, yang ini guys. Jadi tujuannya apa dibikin komponen? Ini kita klik ya misalnya. Lihat, kita klik. Ini bakalan berubah. Tuh, ikonnya. Bedain ini sebelum dan ini sesudah. Nah, tujuannya buat apa sih Kak dibikin komponen? Nah, jadi teman-teman kalau misalnya mau buat nanti ini yang sama gitu ya, nggak usah ini dibuat lagi. Teman-teman tinggal ke assets nih. Terus, nah di sini ada frame 1. Nah, di sini ada grup 1. Diklik aja. Nah, dia bakalan apa namanya? Bakalan bisa dipakai lagi gitu. Tuh. Dipakai lagi gitu ya. Misalnya apa namanya? Di frame yang lain gitu, teman-teman punya frame 2, frame 3 gitu ya, who knows. Dan kalau yang ajaib adalah kalau kita ubah masternya, ini tuh namanya master. Yang pertama. Dan ini tuh namanya yang kita pakai itu namanya instant atau anaknya gitu ya konsepnya. Jadi kalau ini kita ubah, maka instannya tuh berubah tuh. Jadi nanti di frame-frame yang lain tuh berubah. Jadi nggak usah satu-satu, edit aja masternya, nanti yang lainnya berubah. Itu. Aku balikin. Tapi kalau misalnya kita edit instance-nya, itu si mother-nya atau si master itu nggak berubah. Si instannya doang yang berubah. Setelah kita mau di patch ini beda loginnya atau di patch itu beda. Gitu. Kita edit yang instance ya. Gimana? Ajaib kan? Gitu guys. Jadi itulah tentang komponennya. Teman-teman bisa kreasikan, misalnya mau buat heading gitu. Ini aku hapus dulu nih semuanya. Mau buat tulisan misal. Nah, judul ini tuh punya SOP sendiri. Misalnya harus pop pins. Terus bold gitu ya misalnya. Nah, terus underline misalnya judulnya. Terus ukurannya itu segede gini misalnya. Nah ini tuh bisa dijadikan satu komponen juga. Jadi nanti teman-teman kalau ada ini lain itu ya, kalau ada apa namanya frame lain atau mau pakai judul gitu, tinggal dipakai aja, terus ditaruh, itu bakalan otomatis sama. Gitu, itu fungsi dari komponen. Next kita bakalan belajar lagi tentang, aku agak lupa nih, jadi catatannya ada di HP. Oke, jadi kita bakalan belajar juga tentang templating ya, masih templating. Jadi selain komponen, ada yang namanya color juga, templating color. Misalnya teman-teman butuh color palette gitu ya, dari apa namanya organisasi teman-teman ada kayak pilihan warnanya. Terus Kak gimana cara supaya ada di sini gitu? Jadi saya nggak harus satu-satu nginput hexnya gitu ya. Nah, caranya adalah di awal teman-teman harus nginput satu-satu dulu. Tapi caranya gini, supaya ntar jadi apa namanya? Jadi
color palette ya. Misalnya mau warnanya teksnya itu biru yang ini, biru yang nyala ini. Nah, selesai. Ini ya, nih diklik yang apa namanya kotak yang ini. Nah, bentar. Terus, sorry, mana nih? Nah, filenya ini nih diklik. Habis itu mana ya? Aku agak lupa ini ya. Stylenya. Nah, ini ditambahin aja, diklik tambah nih create style. Misalnya namanya biru muda 1 gitu. Atau ya teman-teman setelah terserah lah namanya apa. Terus create style di sini nanti bakalan ada. Dan kalau kita klik nggak klik di mana-mana, dia ada namanya nih di color style muncul biru muda 1. Misalnya kita mau taruh di sini nih, kita ungroup dulu. Atau enggak, bikin baru aja deh, bikin baru aja. Nah, gitu ya. Nah, ini mau kita warnain ini nih, biar sama gitu ya. Nah, ini tuh bisa pakai yang apa namanya, taruh di mananya ya. Nah, di sini. Jadi diklik yang kotak 4 ini, terus ada di sini nanti dia. Nah, ini otomatis suaranya sama. Itu berlaku buat warna-warna selanjutnya. Misalnya teman-teman ada ketentuan warna hijau. Ini diganti dulu warnanya ke warna hijau gitu ya. Teman-teman bikin baru lagi kayak tadi. Jadi ini bukan ya, ini masih yang biru tadi. Misalnya kita belum pakai yang warna template, terus mau diganti ke warna yang apa namanya sesuai SOP. Hai, Lin. Iya, hati-hati. Dadah, ya Pe, hati-hati. Nah, terus misalnya merah ini. Ya, tadi ya, ini aku ulangin caranya. Diklik ini, terus ditambah, terus tambah misalnya merah 1 gitu ya. Merah 1. Create style, dia otomatis ada di sini. Gitu. Seterusnya gitu teman-teman, buat ngebuat color palette. Nah, gitu ya. Jadi gampang kan caranya. Next, kita bakalan belajar cara nge-insert gambar ke sini teman-teman. Jadi nge-insert gambarnya bisa melalui ini ya, melalui tadi nih. Di sini file place image tuh di sini, atau kita langsung aja drag and drop. Misalnya teman-teman udah punya gambar gitu ya. Di sini misalnya aku ada gambar yang barusan di-download. Nah, ini atau jangan gambar ini deh, gambar apa ya? Gambarnya tadi kayak aku download gambarnya ini deh. Gambaran Namjoon. Oke, kebetulan ada nih. Nah, ini gambaran Namjoon. Gitu ya, cara tinggal drag and drop saja atau melalui manual tadi. Gitu. Ini aku delete dulu. Nah, ini aku delete. Kita bakalan belajar apa saja sih yang bisa Figma lakukan buat gambar ini gitu. Pertama, tentu saja dia bisa langsung edit di sini guys. Misalnya mau di crop atau mau dikasih efek, tuh ada di property panelnya. Di sini ada apa namanya? Bisa kita klik kanan, terus kita edit efeknya di sini. Mana ya? Mana ini? Aku lupa. Pokoknya langsung aja di sini juga bisa sih ya. Nah, efek ini bisa langsung diganti. Nah, ini dia nih. Nah, jadi exposure-nya, kontrasnya itu bisa dimain-mainin teman-teman. Silakan diatur saja. Terus kalau misalnya mau di crop, tinggal klik yang ini. Terus sorry yang ini fill, habis itu crop. Kalau mau di crop gini ya, biar mukanya saja gitu. Itu bisa juga. Terus tinggal kalau udah klik enter. Ya ke crop. Next, kita bakalan coba belajar tentang teknik masking. Jadi, masking itu apa? Kita menempatkan suatu objek di dalam objek. Itu caranya gimana, teman-teman? Nih, kita langsung buat aja misalnya lingkaran. Nah, gitu ya. Ini kita balik ke layar. Nah, si Namjoon ini, kita posisiin itu di depan. Kita naikin dulu ke atas. Kita klik dua-duanya. Habis itu, klik ini nih. Mesh, ya. Klik. Nah, dia bakalan nyatu gitu. Namjoonnya bisa kita atur-atur misalnya segini. Nah, terus setelah selesai kita coba group. Nah, jadi deh masking bulat. Nah, ini bakalan berguna kalau misalnya nanti buat shape, vektor dan segala macam ya. Ini konsepnya aja dulu. Oke, masking sudah selesai. Terus kita bisa langsung duplicate juga. Jadi yang keren dari Figma, di sini kita bisa duplicate, lihat Ctrl D, itu dia bakalan ke duplicate.
Dan kalau misalnya jaraknya mau sama gitu ya, kita bisa klik dua-duanya. Terus ini kita bisa tuker gitu ya kalau misalnya ada dua. Nah, ini juga bisa kita atur jaraknya di sini. Keren kan? Terus yang keren adalah kita bisa pencet Shift Alt, terus kita drag. Nah, dia otomatis ke duplikat. Otomatis ke duplikat. Gitu. Dan jaraknya sama gitu. Nah, ini bakal berguna kalau misalnya suatu grid ya. Oke, kita sudah berhasil yang ini, teman-teman. Dan lanjut kita ke bagian plugin ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengen nyoba tambahkan plugin, teman-teman bisa ke sini. File, terus plugin. Nah, di sini aku udah ada beberapa plugin, tapi kalau misalnya baru itu belum ada. Ini bisa diklik manage plugin. Terus kita bisa browse in plugin community ya, yang ini diklik aja. Sorry, aturan di klik kanan. Klik kanan saja. Nah, oke, jadi nanti akan ada list plugin-plugin yang bisa teman-teman install. Jadi tujuannya plugin itu buat kayak stylingnya biar cepat, atau kayak yang aku biasa sih buat kayak cari-cari gambar gitu, atau bloop maker kayak objek-objek random gitu ya. Nah, di sini nanti ada listnya harusnya ya. Terus next nanti kita bakalan coba practice ini nih. Mungkin after this ya, after ini kita coba yang ini teman-teman, yang simple aja. Oke, nah ini plugin ya. Plugin bisa teman-teman install. Ini aku biasanya pakai Unsplash buat nyari-nyari gambar. Terus ada remove background ya kalau pengen pakai buat kayak otomatis gitu. Terus oh ya ya, oke, sip. Thank you Mas Yohanes. Nah, terus ada bloop maker di sini ya. Nah, terus nih teman-teman bisa pilih-pilih saja nih kalau pengen ada 3D element gitu ya. Kita balik lagi ke Figma-nya. Nah, sekarang aku belum udah selesai apa nih ya? Grouping udah, komponen udah, color palette udah, font tadi udah ya, masking juga udah, ruler juga udah, editing image yang tadi properties udah, duplicate juga udah. Sekarang prototyping teman-teman. Di sini kayaknya belum ya. Prototyping ini adalah fitur utama Figma. Jadi developer. Ini misalnya gini teman-teman. Aku punya screen baru. Misalnya aku buat di sini deh, namanya frame-nya iPhone gitu ya. Nah, di sini aku duplikat yang punyanya si Namjoon, terus duplikat ke si frame yang ini. Nah, terus aku kasih tombol, misalnya tombol details gitu ya. Nah, di sini tambahin tombol gitu. Oke. Nah, simpel aja. Terus tambahin misalnya details. Nah, gitu ya. Oke. Sip. Terus kita gedein tombol ininya, detailsnya. Terus kita taruh sini, kegedean. Nah, jadi prototyping itu fitur ajaib yang kayaknya di XD juga ada sih. Teman jarang gitu software kayak punya fitur ini. Nah, terus sekarang aku bakalan buat frame baru ini ya. Ini bisa diduplikat aja. Copy misalnya paste. Nah, terus di sini tulisannya adalah teksnya. Misalnya di sini ya, aku pakai bantuan ini nih. Kalau misalnya Lorem Ipsum Dolor ada sih kayaknya pluginnya, tapi kalau di sini lebih cepat pakai Sublime gitu ya. Ini buat nambahin teks. Nah, terus misalnya teksnya, oh ini kepanjangan, nih dikecilin dikit. Terus ini dikecilin, ya. Nah, oke. Nah, di sini misalnya detailnya, gitu ya teman-teman. Terus di sini aku bakal buat suatu row gitu ya. Ini row buat back. Nah, kepanjangan kayak segini aja. Nah, di sini prototyping itu sangat berguna. Kalau ini diklik, nanti dia bakalan ke screen yang ini. Nanti kalau ini diklik, balik ke screen sebelumnya. Jadi kayak HP Android aja, kayak aplikasi gitu. Kita ke tab yang namanya prototype di sini. Terus kita tinggal klik yang ini nih, yang ini nanti dia otomatis ada kayak bunderan-bunderannya gini guys. Diklik aja, misalnya ke sini.
Nah, terus on tap itu saat diklik dia navigate to yang ini, iPhone Pro Max 2, bener ya? Terus sekarang yang ini nih, kalau diklik dia balik ke sini. On tap balik ke iPhone 13 Pro Max 1. Oke, selesai. Ntar kalau misalnya kita play, di sini jadi prototypingnya bisa di play ini ya. Present. Jadi nanti bakalan keluar apa namanya prototypingnya gitu. Sambil aku buka suatu file ya teman-teman. Oke. Sabar. Nah, jadi ini iPhone 13. Oke, nah ini. Nah, ini nge-lag ya. Nah, sambil aku buka yang udah kayak jadinya gitu teman-teman biar kebayang. Mungkin ini nge-lag sih. Biasanya kalau itu dia bisa diklik-klik gitu. Sayangnya saya nge-lag nih. Nah, jadi kalau udah jadi teman-teman nanti bisa bikin prototype yang kayak gini. Jadi di page-nya itu ada kayak prototype yang low fidelity, high fidelity gitu ya. Jadi nah nanti kayak gini kalau udah advance teman-teman bisa buat UI designer ya. Kayak gini kerjaannya. Bikin button, konsepnya sama, pakai yang tadi ya, yang komponen-komponen gitu. Terus apa namanya di prototyping banyak ini ya panahnya. Nanti kalau sudah selesai dia bisa di present terus bisa dipencet-pencet gitu teman-teman. Keren sih. Mana nih yang siswa mungkin. Nah, ya dia udah nih kelihatannya udah kompleks. Tapi simpelnya kayak tadi, nih aku close aja karena mungkin error. Nah, oke, sambil menunggu loading. Jadi begitu, pokoknya prototyping. Kita bakalan coba ngebuat yang ini ya teman-teman di mungkin 10 menit terakhir nih. Nah, yang model 1 ini. Kita coba buat desain yang cukup sederhana ini ya. Oke. Nah, ini ya, ini prototyping kayak gini. Jadi kalau diklik dia balik gitu ya, terus mulai. Nah, gini. Terus ke home screen gitu. Nah, ini silahkan dicoba-coba aja teman-teman. Konsepnya kayak gitu. Oke, ini aku close. Next, kita coba ke page 2 dan ngebuat desain ini ya. Desain Namjoon ini buat latihan. Sebelum nanti ke sesi tanya jawab. Lalu ini not responding nih. Oke. Coba teman-teman sambil apa namanya? Praktek aja ya. Praktek ngebuat desain random gitu. Nerapin konsep-konsep yang ini nih. Konsep-konsep yang ini diterapin aja. Nggak usah takut gitu. Oke. Ngelag banget sih. Apa wifi-nya ya? Ntar ya teman-teman ya. Suaraku aman nggak tapi kalau di Zoom ya? Kak, Aman ya? Oke. aman-aman. Ya, thank you. Mungkin karena laptopku nih laptop lama, jadi maklum kalau rada berat. Jadi kalau laptop teman-teman mungkin laptop baru, jadi kayak udah aman sih harusnya nggak ada nge-lag gitu. Oke, nah jadi aku coba buat postingan tadi ya IG itu kita coba 1080 kali 1080. Oke, selesai di sini kita kasih warnanya itu ungu ya teman-teman. Oke, sambil diikutin ya teman-teman, bisa sambil nyoba. Terus kita insert fotonya si Namjoon tadi ke sini, ini aku ulangin lagi. Nah, terus abis itu kita masking dia ke dalam suatu objek ya, lingkaran misalnya. Nah, ini di depan. Terus sama ini masking. Nah, kelar. Misalnya segini, habis itu kita grup. Nah, ini taruh di sini kan, tadi sesuai gambarnya. Ini kayak kurang ungu deh.
Nanti dicoba aja ya, yang pokoknya, nah misalnya kayak gini nih. Terus habis itu cara buat gini gimana nih, yang kecil-kecil ini nih. Caranya adalah teman-teman ke sini nih ya, ke bagian shape, kita buat line dulu, line satu, terus stroke-nya misalnya kita kasih 5 gitu ya, warna hitam aja nggak apa-apa. Terus habis itu kita duplicate, taruh sini, terus lagi, terus shift dia lagi gitu ya, lagi gitu. Terus ini bisa kita barengin kayak konsep teknik tadi, kita tinggal kesiniin, tuh set, tuh lagi ya, banyak gitu. Nah, oke segini. Nah, ini udah jaraknya udah sama semua. Kalau misalnya masih ngerasa kurang apa namanya, kurang sama gitu, teman-teman bisa apa namanya, di grup sorry. Oke. Ini taruh sini. Terus nah ini line-nya ini semuanya kita tinggal grup aja nih. Nah, terus habis itu kita taruh si elipsnya taruh di tengah sini, teman-teman. Oke, taruh di tengah sini. Habis itu sama si grup ini kita coba masking. Nah, selesai. Jadi deh kayak gini. Habis itu kita coba geser aja mas grup ya. Bisa kita gedein gitu ya. Ya proporsinya sama. Taruh di mana misalnya? Taruh di sini gitu ya. Nah, di bawah rectangle 1. Nah. Jadi simpel banget kayak gitu, teman-teman. Kalau misalnya mau ditaruh. Terus sini ya. Ya. Oke. Ini rectangle satunya ini dia frame kan ya? Coba ulang. Tadi kayak salah deh. Nah, ini frame harusnya. 1080 kali 1080. Oke. Nah, ini frame ya. Harusnya jadinya frame bukan rectangle. Nah, terus ini kita grupnya taruh di sini nih. Oke. Terus ini tadi warnanya jadi warna frame-nya purple kan ya. Kita ganti ke purple. Oke, kelar. Setelah itu kita tinggal ubah-ubah aja ya posisinya sesuai selera teman-teman, mau misalnya mau di sini atau di sini gitu ya. Nah, jadi dalam satu frame-nya itu terus tinggal kita ketik deh BTS misalnya. Terus kita gedein segini. Nah, fontnya tinggal diganti sesuka hati gitu ya. Terus apalagi nih elemen yang masih kurang, ada di bawahnya ya, ada kayak kotak gitu. Nah, itu dibuat aja kotak. Kayak gini kotak. Seret, bisa segini, terus segini ya. Nah, terus kita kasih opacity-nya ini kan kayak ada transparan gitu nih, teman-teman. Kasih aja opacity-nya 60% misalnya. Nah, kelar. Jadi terus tambahin teks lagi misalnya www.bts.com misalnya. Boleh. Terus ini kecilin. Ini maaf ya kalau ada yang army, aku nyoba-nyoba doang. Gitu ya. Nah, ini dikecilin, terus scale lagi, pencet S. Sorry, ini. Terus taruh ke tengah misalnya. Atau kayak gini bisa langsung diginiin ya. Diginiin, nah itu udah langsung ke tengah. Udah, selebihnya tinggal tambahin shadow misalnya. Kalau mau ditambahin shadow, efek di sini ya. Terus drop shadow gitu teman-teman. Bisa ditaruh aja. Misalnya mau 4, terus blurnya 4 gitu ya. Ini agak jauh misalnya 10. Nah, jadi biar rada nambah gitu. Blurnya 9. Nah, oke teman-teman, udah selesai nih bikin ini, tinggal tambah namanya Kim Namjoon gitu ya. Nah, ini kecilin set. Nah, ini ya, taruh sini. Sip. Selesai. Habis itu teman-teman bisa apa namanya tambahin logo BTS-nya, nih kan kayak ada logo BTS-nya. Itu cari aja di Google, itu kayak foto terus tambahin di sini. Itu dan desain pertama kita selesai, teman-teman. Ada nggak ya logo BTS di sini? Coba. Oh, nggak ada. Oh, ada ding. Ini logo BTS. Oke, masukin aja ke sini. Nah, ini masih kegedean, kecilin dulu logo BTS-nya misalnya. Segini ya.
kecilin. Habis itu kita coba cut-nya, BTS-nya kita coba apa namanya? Coba cut. Ya, kita crop. Jadi segini aja kita pakainya. Oke, terus ini juga kita crop dan ini kita crop segini. Enter, selesai. Taruh di sini. Kecilin misalnya. Oke. Oke. Sip. Kita sudah berhasil menyelesaikan desain pertama. Ini tekniknya. Lalu aku juga satu lagi mungkin terakhir pengen ngasih tahu teknik yang 4:5 teman-teman. Konsepnya nanti editing kotaknya sama ya, tapi yang 4:5 itu kayak gini. Frame misalnya ya. 4:5 itu kan ukurannya 1080 kali 1350. Oke. Nah, terus caranya supaya dia nanti ada kotak pas ngepas gitu di Instagramnya gimana? Kita buat aja kotak gitu ya. Terus nah ini ukurannya 1080 kali 1080. Oke, udah. Terus posisikan ini tuh di center gini. Habis itu kita lock layarnya. Nah, layarnya di lock gitu ya. Terus opacity-nya misalnya ganti jadi 30% lah atau 50 deh biar rada kelihatan. Nah, jadi nanti patokannya teman-teman ngedesainnya di sini, di kotak ini. Itu biar nanti pas di fits-nya. Terus atas bawah ini buat footer biasanya. Kalau di hias kayak gitu. Nah, tekniknya sama ya, teknik yang buat di kotaknya gitu. Jadi kita sudah belajar gitu cara-caranya dan harapannya teman-teman nanti bisa mengaplikasikannya gitu ya teman-teman. Oke, mungkin dari aku materinya cukup dulu sampai sini. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Thank you buat atensinya teman-teman. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Lutfi atas materi yang dibawakan. Kalau buat aku sangat-sangat menambah informasi baru, khususnya di bidang Figma ya. Mungkin nih untuk teman-teman sekalian ada yang mau bertanya, bisa dipersilakan untuk langsung aja raise hand dan bertanya. Oke, dari Kak Yohanes nih. Boleh Kak langsung on mic, langsung ditanyakan aja. Oh iya, terima kasih sebelumnya buat Kak Luffy atas materinya, sangat menarik. Eh, Mungkin aku mau tanya tentang cara ekspornya sih Kak. Jadi kayak misalnya udah jadi gitu desainnya, cara buat ekspornya itu seperti apa ya, supaya kita nanti bisa gunakan gitu. Oh ya, punten mungkin ketinggalan tadi ya buat ngekspornya. Simpel banget teman-teman. Jadi makasih sebelumnya buat pertanyaannya Mas Yohanes. Nah, jadi buat ngekspornya teman-teman bisa ngekspor satu bagian per bagian gitu ya. Kalau di Figma anaknya. Misalnya mau yang ini doang, diekspor. Diklik aja yang ininya, terus ke bawah nih ke property panelnya. Ini ada tulisan ekspor. Nah, di sini ada satu kali. Itu mau berapa kali? Kalau misalnya satu kali berarti ya ukurannya 422 kali 414 ini nih. Tapi kalau misalnya dua kali ya berarti dikali dua gitu. Tapi biasanya kalau udah sama sih ukurannya ya satu kali aja. Terus di ekspor nanti yang ke ekspor tuh yang bagian ininya doang. Itu. Nah, terus kalau mau ekspor semuanya desain kita yang udah kelar gitu ya. Ini yang tadi nih. Kita klik aja frame-nya. Frame-nya ini kan keseluruhan. Nah, frame-nya ini kita ekspor nih. Nah, ekspor frame 1. Oke, nah ini baru yang di frame-nya bakalan ke ekspor semua. Pun begitu dengan teks, dengan semua objek, itu semuanya ya teman-teman, itu bisa ke ekspor. Oh ini nih kotak ini kayaknya di luar deh. Nah ini masukin dulu ke sini. Oke, kita coba ulang ekspornya. Frame 1, terus ekspor. Bisa dipilih juga ya, mau PNG, JPEG, atau vektor nih SVG. Juga ada pilihannya. Nah ini yang barusan kita ekspor nih teman-teman. Nah ini ya, itu yang keseluruhannya gitu. Jadi kayak gitu cara ekspornya, simple banget. Dan satu lagi mungkin buat anak Kilkom kali ya kalau ada. Ini tuh Figma ini emang ditujukan buat developer ya. Jadi sekali lagi buat front end developer biasanya. Jadi mau bikin aplikasi segala macam apa button-button di mana itu bakalan ada di sini nih. Inspect namanya. Nah, properties nanti ada ininya. Nah, kodenya ini yang buat di CSS. Kalau pernah belajar ngoding CSS gitu ya. Nah, ini dipakai sama developernya buat ngebuat di codingannya gitu.
Ini juga ada tuh position absolute, width, height laptop gitu. Nah, ini yang bakalan di handover ke developernya biasanya. Kalau job desk-nya UI designer itu cuman ngebuat desain aja. Jadi setelah itu ngoding apa segala macam itu ke developer. Dan UI designer tuh bisa digaji average 10 juta per bulan mungkin ya. Kalau udah expert bisa sampai 20 juta juga kalau dia bisa branding. Tapi mungkin awal-awal mungkin ya di bawah itu kalau misalnya masih nyoba-nyoba. Jadi ya siapa tahu ada yang minat gitu kan ya teman-teman. Itu. Jadi semoga terjawab ya tadi ya cara ngekspornya Mas Yohanes. Thank you. Oh ya, oke Kak, terima kasih. Oke, makasih banyak untuk Kak Lutfi atas jawabannya dan untuk Kak Yohanes atas pertanyaannya. Mungkin langsung aja nih kita ke sesi selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat oleh Ketua Bidang 4 KMKF TPUB kepada pemateri sekaligus dokumentasi. Untuk Kak Yohanes dipersilakan. Oke, terima kasih MC. Juga terima kasih juga buat Kak Lutfi karena udah mau men-sharingkan pengalamannya pada malam hari ini dan sebagai bentuk penghargaan kami dari KMKF TPUB ingin memberikan sertifikat penghargaan kepada Kak Lutfi selaku pemateri Figma pada malam hari ini gitu Kak. Ya mungkin dari PJ media sosial bisa di screenshot ya buat penyerahan sertifikatnya. Oke, terima kasih. Ya, aku kembaliin ke MC. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Lutfi sekali lagi sebagai pemateri kita malam hari ini. Makasih juga Kak Yohanes. Oke, karena tadi Kak Yohanes dan pematerinya Kak Lutfi udah foto bareng, mungkin sekarang kita nih yang foto bareng sama Kak Lutfi. Bisa dong teman-teman langsung menyalakan kameranya, terus kita foto sama-sama nih. Yuk, yuk. Oke. Mungkin dari teman-teman panitia bisa dibantu ya untuk screenshotnya. Aku Ya, hitung mungkin. ya. Oke, oke, Kak. Langsung aja kayak harusnya hitung ya. Oke, aku hitung ya teman-teman semua. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yohanes atas dokumentasinya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman dan partisipan semua yang sudah hadir di sini, yang sudah belajar bareng nih kita malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri kita Kak Lutfi malam hari ini dapat bermanfaat di hari kemudian. Oke, karena kita udah sampai di penghujung acara nih. Sebelum mengakhiri acara, sebaiknya kita tutup dengan doa. Kepada Novita, dipersilakan untuk memimpin doa. Oke, sebelumnya suara aku udah terdengar belum ya? Masuk, masuk. Udah, Nov. Oke, kalau begitu, marilah teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat belajar sesuatu yang baru bersama Kak Lutfi pada hari ini. Semoga apa yang telah dibagikan oleh Kak Lutfi dapat bermanfaat bagi kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami aturkan kepadamu dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Clemens, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, terima kasih Novita udah memimpin doa penutup hari ini. Oke, karena benar-benar nih kita udah sampai di penghujung acara banget nih. Aku mewakili seluruh bidang 4, mau mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh partisipan kelas desain malam hari ini. Semoga ilmu yang tadi udah disampaikan sekali lagi dapat bermanfaat. Oke, aku Diva, selaku moderator acara pada hari ini, izin undur diri. Mohon maaf jika ada kata dan perilaku yang kurang berkenan di mata teman-teman. Sampai jumpa di kelas desain selanjutnya. See you! Makasih semua, makasih Kak Lutfi. Yap, makasih ya teman-teman semua.